Selamat malam, puji Tuhan. Apa kabar? Mungkin sudah ada yang tidur karena saat ini sudah menunjukkan jam 10:30. Seperti yang saya janjikan tadi, di mana malam hari ini kami akan membawakan firman Tuhan tentang reaksi Tuhan terhadap ketidakpercayaan kita. Puji Tuhan, ada berapa ayat, banyak sekali ayat, tapi hanya 1-2 yang saya akan baca atau sampaikan tentang reaksi Tuhan ketika kita kurang percaya. Yang pertama itu di Bilangan 11 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Pada waktu live yang lalu saya sudah sentil ini ya. Tuhan bilang ke Musa, masakan kita pe kuasa kurang untuk melakukan hal itu. Hal itu apa sebenarnya? Itu karena peristiwa Israel meminta daging, toh. Israel meminta daging, terus Musa berkata, ini 600.000 orang pe banyak, mau kasih makan daging bagaimana pada orang? Apakah kita mesti pitangka sama tu ikan-ikan di laut? Nah, ketika Musa berbantah-bantah dengan Tuhan, Tuhan sebenarnya agak jengkel, ya. Sampai Tuhan bilang, masakan kuasa Tuhan terlalu kecil untuk menghadapi kebutuhan yang begitu besar. Nah, Tuhan bilang ke Musa, sekarang anak akan lihat kita pe firman itu mau berlaku bagi anak. Ya. Nah, sekarang anak akan lihat apakah firmanku terjadi padamu atau tidak. Ini sebenarnya kejengkelan Tuhan ketika berhadapan dengan Musa yang dia tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Dia tidak percaya dengan janji Tuhan. Nah, demikian juga dengan ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan bilang begini, tahun depan aku akan kembali dan istrimu Sarah sudah mengandung. Ya. Terus Sarah tertawa di balik pintu. Di balik tirai apa di balik pintu ya. Sarah tertawa. Tuhan bilang, kenapa istrimu tertawa? Kenapa Sarah tertawa? Tuh kita ada bilang ini. Karena Sarah sotako, Sarah bilang, enggak ya, kita nak tertawa. Tuhan bilang apa? Enggak, nggak ada tertawa tadi no. Nah, jadi Sarah tertawa itu adalah bentuk dari ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan. Tuhan tidak suka ternyata ketika orang meragukan kuasa Tuhan. Tuhan ternyata tidak bisa terima itu Tuhan ketika orang itu meragukan DP kuasa. Sarah ditegur Tuhan. Kenapa tuh Sarah tertawa? Sarah bilang, enggak ada tertawa kita. Tuhan bilang begini, enggak no. Nggak ada tertawa tadi. Nggak ada tertawa akan tuh janji firman Tuhan. Nggak ada tertawa akan tuh otoritas firman. Sarah petako juga sana, dia bilang, enggak tertawa kita. Mar Tuhan tahu, dia omniscience, dia maha tahu. Dia bilang, enggak, memang ada tertawa tadi no. Ada tatawa ngana tadi Sarah.
Mana jang badusta sarangan ada tatawa akan kita pe firman Tuhan tadi. Nah, jadi rekan-rekan yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak suka Sarah begitu. Apa yang Tuhan tidak suka pas Sarah? Meragukan janji Tuhan. Begitu juga dengan Musa. Dia ragukan tuh kuasa Tuhan. Dia bilang, daging dari mana kita mau ambil, mau kasih makan ini orang-orang Israel ini 600.000. Ya, apakah kita mesti tangkap tuh ikan-ikan di laut? Odoh, memang itu sinis sekali komang Musa kan. Musa reken hati yang lembut, mar dia bilang pe Tuhan, apa kita mau tangkap sama ikan-ikan di laut? Atau kita mau potong berapa ribu ekor kambing, sapi? Dia ragukan tuh Tuhan pekuasa. Kong Tuhan bilang pada dia, kita baca ulang ya. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara yang diberkati Tuhan, ada lagu dulu, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Haleluya. Jadi sebenarnya Allah berfirman, torang percaya. Titik. Habis perkara. Nggak usah ada kalkulasi matematik di dalam tompe otak. Kalau Tuhan so bilang, so betul itu. Men. Jadi tuh yang meragukan DP kuasa, memang respon dari Tuhan itu negatif. Iya. Sama dengan tuh murid-murid, ada naik perahu, kok ombak sapu. Kok orang bilang pe Tuhan Yesus, Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. So bicara binasa ini murid-murid. Kong Yesus bangun, hardik tuh angin ribut. Danau teduh, angin pun tenang. Danau teduh. Ya. Danau teduh. Angin redah. Danau redah, angin teduh. Terus apa yang Tuhan bilang ke murid-murid? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dia pertanyakan tuh iman murid-murid, hari-hari dengan Tuhan Yesus, hari-hari dengar firman Tuhan, hari-hari lihat mujizat. Masih ada bilang, Guru tidak peduli kalau kita binasa. Sedangkan Tuhan Yesus kok ada bilang mau mati. Sedangkan Tuhan Yesus sudah orang vonis mau mati malam ise. Binasa dia bilang. Itu melecehkan otoritas Allah. Itu merendahkan Tuhan. Nah, merendahkan kuasa Tuhan. Ya, jadi Tuhan agak jengkel dengan murid-murid. Karena apa? Rupa ndak percaya dengan Tuhan. Padahal hari-hari dengan Tuhan. Hari-hari baku bawa dengan Tuhan. Hari-hari lihat mujizat. Mal begitu Kang. Mungkin sokatut firman Tuhan masuk di lubang, tembus di popot. Hari-hari dengar firman Tuhan masuk. Hari-hari juga keluar. Masuk di lubang, tembus di popot. Tidak pernah aja sampai di hati itu firman Tuhan. Sehingga dia sulit untuk percaya. Kita tak baca firman, tak percaya. Iya. Kamis di pasar, so habis doi. Ya. Belanja sedikit di pasar, so habis doi. ATM habis. DP malam, ada orang kasih akan berkat. Jadi ketika kosong, minus, tidak pernah khawatir takut. Tidak. Iya. Jumat juga begitu, hari Sabtu, Minggu, tadi juga sore, seorang janda datang memberkati kami. Nggak banyak, cuman for cekeh. Ya. Jadi kalau cuman untuk urusan makan, pasti Tuhan adakan. Ya.
Sedangkan mau bayar ini bayar itu masih ada. Bisa Tuhan lakukan. Ya toh? Bisa. Haleluya. Itu murid-murid. Dorang memang tidak percaya sekali tidak percaya sama sekali dengan Tuhan Yesus. Orang-orang terdekat loh. Orang-orang terdekat. Sarah, ring satunya Tuhan itu, Abraham. Musa, apalagi berhadap-hadapan dia bercerita dengan Tuhan. Ketiga, murid-murid. Keempat, ring satu lagi. Siapa tuh? Marta dan Maria. Waktu Lazarus mati, Yesus datang, terlambat 4 hari. Terlambat 4 hari baru Yesus datang. Yesus bilang begini, di mana nguni ada kasih kubur akang dia. Marta pertama yang bilang begini, oh Tuhan, so bobo, terlambat kok Tuhan datang. Kalau Tuhan ada datang waktu orang minta tolong, kita pe keluarga itu nyanak mati. Mar ini, so bobo busu dia Tuhan. 4 hari mau tanya lagi kubur di mana. Marta, kemudian Maria juga. Ya. Ketika Tuhan Yesus bilang begini, kasih geser itu batu. Maria juga yang bilang begini, so 4 hari dia. Sekiranya Tuhan ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ini so 4 hari so bobo dia Tuhan. Baik Marta maupun Maria. Marta ya maklum, waktu Tuhan Yesus datang pedung pe rumah, Marta mau masak. Maria, ya, ada duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik. Maria pilih yang terbaik. Tapi ketika sudah berhadapan dengan orang mati, dia bilang, so busu Tuhan, so percuma. Maria dan Marta bilang begini, kalau Tuhan ada di sini, saudaraku waktu sakit dia pasti tidak mati. Jadi dia pasti tidak mati. Mereka hanya beriman Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Tapi untuk ke level Yesus membangkitkan orang mati, belum dorang. Yesus juga agak gusar. Yesus bilang, kasih guling itu batu. Marta Maria bilang apa? So bobo dia Tuhan, so 4 hari. Betul kata logika itu, so 4 hari. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Iya, Tuhan Yesus kota Yesus pernah bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Disitulah Tuhan panggil Lazarus. Lazarus, keluar. Keluar kamar papocong. Lazarus dibangkitkan. 4 hari mati. Kenapa mesti 4 hari baru Tuhan Yesus datang? Bangkitkan Lazarus. Karena kan cuma 2 hari. Orang Farisi, Saduki yang tidak percaya kebangkitan itu udah bilang begini, itu kebetulan itu belum mati dia. Oh kalau 3 hari dong, begitu le. Orang bilang begini, 3 hari itu mati suri, belum mati dia. Jadi mesti 4 hari. Orang-orang Yahudi waktu itu, ahli-ahli Taurat, dorang kalau cuma 2 hari, 3 hari, dorang tidak anggap itu mati. Jadi mesti hari keempat, baru dong percaya kalau 4 hari komang so betul-betul mati. Baru Yesus demonstrasikan kuasanya. Makanya keterlambatan Yesus itu, ya, menurut manusia, itu adalah rencana Tuhan supaya itu orang-orang Saduki, Farisi yang ada di situ, dorang bisa percaya adanya kebangkitan. Dorang bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sempat merupakan ada Greel pemarta Maria. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Jadi seempat orang-orang ring satu mengecewakan Tuhan. Pertama siapa? Sarah. Dia tak tahu akan Tuhan pejanji. Sampai Tuhan bilang, kenapa nggak tak tahu? Nggak tak tahu kita. Nggak tak tahu nggak tadi no. Greel Tuhan. Kedua Musa. Tuhan greel lagi. Sekarang engkau akan lihat apakah firmanku jadi kepadamu atau tidak. Ring satu, orang-orang ring satu. Musa. Yang ketiga, murid-murid. Ring satunya Tuhan Yesus.
Marta dan Maria Lazarus sering satunya Tuhan Yesus. Orang-orang yang justru dekat dengan Tuhan. Yang parahnya kalau hamba Tuhan sudah percaya dengan mujizat Tuhan. Yang parahnya kalau sudah jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dengar firman, apalagi so sempat bahotbah, kong dia ragukan Tuhan. Sampai detik ini, saya tidak pernah meragukan kuasa Tuhan itu. Hari-hari memang dia tunjung. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi bagaimana respon, reaksi Tuhan ketika melihat umat-umat Tuhan itu pendatal percaya dengan dia. Ada ampah, ada banyak stono banyak. Mari kita kasih jo ampah. Orang-orang ring satu dengan Tuhan yang meragukan kuasa Tuhan. Iya, banyak. Ada berapa ya? Gideon. Siapa lagi? Nah, jadi mesti percaya dengan pimpinan Tuhan. Mesti percaya dengan kuasa Tuhan. Amen. Di tengah situasi sulit pun orang tetap percaya Tuhan. Nah, bahkan sampai tiba pada titik di mana Tuhan tidak tolong, masih ada firman Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan kami tidak akan menolong kami, tapi kami tidak akan menyembah patung dewa yang Tuanku dirikan itu. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Jadi jangan sampai orang itu mengeluarkan kata-kata yang menghina otoritas Allah. Jangan sampai orang mengeluarkan kata-kata yang melecehkan kuasa Tuhan. Ya. Jadi apa jo Tuhan so bilang, terima jo itu. Apa jo Tuhan bilang, iko akang itu. Kalau Tuhan bilang, kasih guling tu batu itu, sudah jangan banyak bicara, kasih guling. Musa juga kan pernah dalam kasus lain. Tuhan bilang, berkata-kata di itu batu keluar air, dia pukul. Oh, Tuhan gerel di situ. Tuhan bilang, kalau bilang berkata-kata kena pukul. Ya pukulin tongkat. Tuhan bilang berkata-kata. Jadi ada prinsip-prinsip firman yang ketika dilewati, dilangkahi, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Mulai dari situ Tuhan bilang begini, oh ngana Musa, ngana cukup jo, ngana itu lia dari jauh tuh Kanaan. Ngana nyana akan mungkin menyeberang, ngana nyana akan mungkin masuk Kanaan. Stop jo ngana di sini. Cuman gara-gara apa? Tuhan kok so bilang bicara po batu dia pukul. Kong di dalam bilangan Tuhan itu di dalam Ulangan Tuhan itu pernah bilang Musa itu pernah bilang Tuhan sekiranya aku dapat masuk. Ternyata Musa rindu masuk tanah Kanaan. Kong Tuhan Musa begini, Tuhan sekiranya aku dapat masuk. Bukankah engkau Allah yang luar biasa? Dia so puji-puji itu Tuhan. Kok akhirnya Tuhan bilang apa? Nggak, Musa, sudah jangan bicara itu dengan kita lagi. Sudah Musa, jangan bicara hal itu dengan kita. Karena tidak usah bicara itu. Waduh, Musa ada bermohon. Dia bermohon. Tuhan, kalau boleh kita masuk di itu negeri Kanaan. Boleh enggak? Bukankah engkau Allah Maha Pengampun? Bukankah engkau Allah baik hati? Tuhan bilang, sudah. Ngana enggak usah bicara tentang hal itu dengan kita. Enggak usah. Ngeri juga. Cuma karena melangkahi atau melanggar. Tuh ketetapan Tuhan, tuh firman Tuhan itu bilang, bicara pe batu dia pukul. Mulai dari situ Tuhan sudah tahu apa Musa. Ketika tuh Musa bilang, oh boleh enggak kita masuk. Tetap Tuhan bilang begini, enggak. Sudah jam cerita itu kok. Ngeri sekali. Bayangkan, mau ungkit salah satu tompe kebutuhan kontor Tuhan bilang begini, sudah jangan usah bicara itu kok. Enggak usah bicara berkat kok. Ngeri juga. Nah, jadi mari orang umat-umat yang percaya jangan sekali-kali ragukan tuh firman Tuhan. Taruh kata Tuhan tidak tolong. Jangan ragukan firman Tuhan. Iya toh. Masa dia tidak mau tolong. Kalau orang beriman, orang percaya, pasti kok dia
pasti kok dia kasih. Pasti dia tolong, dia bantu. Jadi ingat ya, ada 4 orang di ring, satunya Tuhan. Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak senang. Karena orang ragukan itu firman Tuhan. Oke? Puji Tuhan, sebelum tidur kami ingin menyapa teman-teman yang sudah nonton. Dan sebelum kami berdoa, ada Yodi Tulung, ya. Ada Jack Moninka, ada Kesia Rumengan, selamat malam semua. Riko Soleman, Jecito Purundeng, Novi Buyung, selamat malam semua. Melana Aling, ada Mas Teo Runtuene, ya, Bos. Ada Meita Oro, Melin Lumanau, Arthur Lumolos, Lika Soriton, malam semua ya. Riko Soleman, ada Gladys Korompis di Hong Kong. Selamat malam, Dis. Tuhan berkati. Ada Pak Deki Lomentut, Haga Institute. Apa kabar Pak Deki? Jerry Lukas. Ada Bugem, GPD Victory. Girian. Selamat malam Bugem. Susan Kamagi. Salam untuk Pak Ketua, Pak Lodi Oruntu. Ada Paruntu, ada Hanca Lontaan. Bos, selamat malam Bro Hanca. Apa kabar? Ya, ada Febri Kindangin, Vanda Sumalrori, ya, Lika Masi, Jane Kalalo, apalagi Pak Gem, Fernando, halo Pak dosen, banyak rek pastor tuh rumah. Jin Taliwongso, ada Lydia Mamengko, Erik Odameng, Herke Manongko, Roli, Pak Gembala KGPM, Pak Farli, Pak Gania, selamat malam Pak Gembala. Rajelita Sumalu, ada Pak dosen Hani Rompis, ada Revita Panto, Yola Sisilia, Ririn Gunawan, ya, siapa lagi nih? Randy Raung, Musik Mongkol, Vanda Kila. Ya, banyak sekali ya. Saya tidak bisa sebut lagi. Freddy Palit, Semi Regar, dan lain-lain. Nah, jadi torang kote, torang percaya saja dengan janji Tuhan. Tuhan so senang. Iya. Torang percaya, torang amenkan tuh firman Tuhan. Tuhan so senang. Ternyata kalau torangnya tidak percaya dengan firman Tuhan, memang itu kote menimbulkan reaksi negatif dari Tuhan. Tuhan tidak senang. Tuhan tidak suka. Karena Tuhan kata DP model ini Tuhan ini, kalau dia berbicara, torang dengar, torang percaya. Dia merasa bahwa dia itu didengar dan dipercayai. Maka kalau kata torang so tidak percaya pada dia, bangsa Israel, karena kata Tuhan tidak dapat lihat dong dirikan lembu emas. Dia grel sekali ini bangsa Israel. Dirikan lembu emas karena sudah percaya dengan Tuhan. Mari torang tetap percaya pada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Mungkin so susah mau makan. Ya, so susah dapat doi. Ya, sudah aja. Yang penting torang dengan Tuhan. Susah-susah kaleng Tuhan, masih ada harapan Tuhan mau berkati. Markalah so susah-susah kong ndak din Tuhan, so miskin lekong ne mau ibadah, ne mau baca firman, ne mau dengar firman. So susah le, so miskin kong begitu model. Lu mau kemana? Kalau kaya kok kong nyanda kaya, banyak duit di bank, miliaran rupiah, triliun, kok ngana ndak percaya Tuhan? Mungkin orang akan pikir ya katuk banyak duit. Ya tuh, orang kaya jauh dari Tuhan. Nah, orang mau bilang apa ya? Marso susah le, so miskin, hele mau makan le itu kurang bakira. Kok ngana ndak dekatin Tuhan? Nyanda aja berdoa, nyanda aja sembahyang, nyanda aja baca firman. Lu mau kemana? Mau gimana engkau kalau begitu tuh model? Haleluya, puji Tuhan. Jadi biar susah-susah asalin Tuhan, ya masih ada harapan Tuhan tolong.
Masih ada harapan mujizat itu terjadi. Karena memang dia bilang jangan takut. Aduh, cuma ikan kok masalah bawang, reca, tomat, nasi. Masa dia tidak bisa adakan? Dia bilang, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menanam namun menuai. Itu Tuhan. Iya. Jadi dia berikan janji, dia berikan firman. Cuma kok dia masalah makan kata. Maka tuh dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu tuh apa? Keintiman dengan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Jadi intimasi dulu yang Tuhan perlu. Bukan untuk makan. Dia bilang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan itu apa? Surprise kan itu. Sesuatu yang tidak terduga datang. Iya. Saya sudah saksikan itu. Meskipun tidak banyak, cuman sedikit-sedikit. Faktor sampai kebutuhan sedikit-sedikit. Memang dia cukupi. Iya. Karena kita iman sebegini. Mati kayak sana yang lapar ya. Sudah. Masuk surga kok. Iya toh. Apalagi kita pikiran nak di dunia. Kalaupun tapi pikiran di dunia ini, kita berpikir tentang bagaimana mau melayani Tuhan. Jadi kalau cuma urusan poot gergantang, terlalu rendah itu di hadapan Tuhan. Iya. Terlalu rendah itu kalau cuma masalah bawang, rica, tomat di muka Tuhan. Orang mati dia bangkitkan kok cuma masalah bawang, rica, tomat. Aduh. Haleluya. Jadi teman-teman tetap percaya Tuhan. Taruhannya apa? Aduh, sudahlah. Kalau memang mau mati dia yang lapar, ya, iya toh. Kalau memang mesti mati dia yang lapar. Bahkan tak pernah bilang, kalaupun memang mesti mati dia yang corona, tong su jaga diri baik-baik, kok dia masuk. Mau mati, aduh. Dunia ini kok bukan Firdaus, orang cuma sementara di dunia. Makanya berkali-kali kita bilang, kenapa orang takut mati? Karena satu, dia sementara bikin dosa. Kenapa orang takut mati? Yang kedua, dia tidak percaya Yesus. Yang ketiga, kenapa orang takut mati? Karena memang itu tidak ada tiket ke surga toh. Karena memang dia tidak pikir yang surga, dia tidak ada pengharapan, tidak ada tanah air yang baru. Jadi dia takut kalau mati. Kematian itu seperti momok yang sangat menakutkan. Padahal ada surga. Kalau ngana hidup benar di dalam Tuhan, ngana itu mati masuk surga. Nah, kenapa takut mati? Ngana terlalu mencintai dunia. Yaitu 3 kotek kan. Kenapa seorang takut mati? Dia terlalu mencintai dunia. Kenapa orang takut mati? Dia tidak percaya Yesus. Atau kenapa orang mati? Dia sedang melakukan dosa. Jadi takut mati dong. Nah, jadi orang kalau berhadapan dengan situasi yang sukar ini, orang kerja saja menurut tompe kemampuan. Kalau sudah dirumahkan, ya sudah. Mati kalau mati. Nggak ada yang bisa tolong orang. Pemprov Sulut keluarkan 400-an miliar. Untuk apa? Dibagi-bagikan ke 15 atau 16 kabupaten kota. Saya hitung-hitung. Keluarga dapat ini. Udah. 1 minggu habis. Siapa lagi mau makan orang? Mau berharap pemerintah. Pemerintah cuma bisa kasih makan orang 1 minggu. Minyak, beras 5 liter. Pemerintah sih makan petompe keluarga. Cuma 1 minggu. Tapi itu pun kau bersyukur. Untuk minggu-minggu selanjutnya, Anda harus ingat ini firman Tuhan. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Artinya, nyandak dikontrak tuh penderitaan tuh kesusahan. Tuhan masih bisa berjanji untuk memelihara orang di waktu-waktu yang akan datang. Makanya kalau ring satu dengan Tuhan, jangan sampai mengecewakan Tuhan oleh karena ketidakpercayaannya orang. Iya toh? Iya. Jadi pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Sauh itu apa? Jangkar. Sehingga perahu itu tidak bisa lari di bawah arus. Karena apa? Ada sauh, ada jangkar yang kuat. Pengharapan di dalam Tuhan. Pesapa letong berharap? Pak Tuhan. Iya toh?
Mau berharap apa siapa? Harap Tuhan jo. Harap apa siapa? Tuhan kato leno. Itu mau harap manusia. Hele manusia susah. Mana mau harap manusia? Iya toh? Nah, jadi itu firman Tuhan yang singkat malam hari ini. Biar orang tidur malam hari ini masuk petompek kehidupan itu firman Tuhan. Iya toh? Tetap percaya Tuhan, tetap tinggal di dalam Dia, karena Yohanes 15 dikatakan tentang pokok anggur, Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Iya toh? Sebab di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kata orang di luar Tuhan, artinya kalau di luar Tuhan, ngana jadi apa-apa, kon Tuhan nak campur tangan, ngana sakit kon Tuhan nak tolong, habis memang kelar. Makanya jangan sampai kon orang so miskin kon jauh dari Tuhan. Kita sempat lihat orang-orang yang berlagak miskin, susah ya mau makan, susah mati. Kon pe belagu dengan Tuhan. Tuh hidup sama dengan tidak ada Tuhan tuh hidup. Pandang enteng ibadah. Nyandak ja ibadah. Ngana mau tunjung jago di hadapan Tuhan. Ngana percaya diri sekali karena ngana masih kuat. Umur 40-an tahun. 50-an tahun masih boleh kerja, masih kuat. 30-an tahun. Baru mau kapal apa? Kok ngana anggap ngana itu terlalu kuat? Sehingga tidak perlu Tuhan. Aduh, tete saya tahu pengana, jangan sampai Tuhan tegur dulu. Dia kasih rika ngana, apalagi sekarang, oh Tuhan. Basaki sekarang kau masuk rumah sakit. Masuk tifus, keluar corona. Jadi mau apa tuh orang? Ya, mesti kata baku-baku baik dengan Tuhan jo. Kalaupun orang alami sesuatu yang mengerikan dalam hidup ini, maut sekalipun ya. Dunia ku ini cuma sementara. Makanya jangan kejar tuh hal-hal duniawi. Kejar for makan silakan. Markal nganale so menumpuk harta. Saldo di bank sampai puluhan miliar. Kalau kok cuma saldo di bank 1-200 juta ya itu untuk anak-anak cucu. Markal so bilang ngana mengumpul harta itu kasihan ya. Orang mengumpul harta aja anti kris yang kuasa ya dong pedoi semua. Makanya berpikirlah kekekalan. Jadi ada 2 tema sebenarnya malam hari ini. Tuhan menolong orang, Tuhan tidak suka kalau orang tidak percaya Dia. Tetapi kita langsung sambung juga dengan dunia ini hanya sementara. Jadi kalau orang menderita di dunia, bahkan mati dengan lapar orang, ngana mesti yakin ngana masuk surga. Ngana mesti tahu bahwa ngana petampa bukan di dunia. Makanya janganlah jadi serupa dengan dunia ini. Tuhan kata so bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah itu apa? Ditransformasikan. Hendaklah kamu ditransformasikan. Budi, pembaruan budi. Ditransformasikan. Jadi dari keduniawian ke hal-hal yang rohani. Dari gelap ke terang. Dalam terjemahan Amplified Bible, kalau saya baca di Alkitab ini yang cukup dekat dengan terjemahan Yunani, di situ ada penjelasan pembaruan budi itu apa? Budi itu apa? Bukan itu kan bukan ini ibu budi, ini bapak budi, bukan budi itu. Pembaharuan budi, ditransformasikan, diperbaharui. Apa? New attitude and new idealism. Sikap hati dibaharui dari hari ke sehari. Ini manusia batinia. Dan new idealisme, cara berpikir Anda. Cara Anda mempercayai Tuhan dibaharui. Kalau dulu ngana susah sekali percaya janji Tuhan, ngana Roh Kudus baharui ngana pikiran, new idealism. Jadi ngana cara berpikir dibaharui oleh Tuhan. Iya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Janganlah engkau mengasihi dunia ini. Nah, jadi ini malam kita setir teman-teman pemikiran supaya orientasi berpikir bumi itu dikurangi. Mari kita orientasi berpikir sorga.
Kalau Anda berorientasi berpikir sorga, Anda diberkati, Anda berbagi untuk janda-janda, Anda berbagi untuk keluarga-keluarga yang susah. Iya. Kalau Anda itu hidupmu orientasi sorga, Anda dapat berkat banyak, Anda langsung pikir, ini nyanak kekal nih, ini doi ding harta ini, antikris mau bagi itu semua, gitu. Jadi jangan berpikir membumi, terlalu keduniawian. Kok nggak nanti sunyi berpikir tentang sorga. Makanya orang Kristen sejati itu penuh Roh Kudus, dia pasti terkonek dengan sorga. Dia berpikir sorga, bukan berpikir dunia saja. Ya toh? Nah, jadi ada dua topik malam ini kita serambang sekaligus. Bagaimana orang harus percaya kepada Tuhan supaya menyenangkan hatinya. Heran toh orang Kristen bertuhankan Tuhan Yesus, malah tidak percaya. Bagaimana ngana mau bikin dia sebagai Tuhan Allahmu, sedangkan ngana tidak percaya pada dia? Bagaimana mungkin engkau menyebutnya Tuhan, pencipta seruas kalian alam, sedangkan ngana tidak percaya dia cuma masalah bawang rica tomat? Ya. Cuma masalah bawang rica tomat kan maksudnya tidak percaya dia. Bagaimana mungkin engkau menyembah dia sebagai Allah? Ya? Bagaimana mungkin Anda mau menyembah Tuhan sebagai Allah yang luar biasa? Allahu Akbar itu. Bagaimana mungkin engkau mengatakan dia nggak langsung aja percaya? Iya. Ketika engkau tidak lagi percaya dengan janji Tuhan, disitulah engkau sebenarnya tidak ada Allah. Engkau sebenarnya tidak ada Tuhan lagi. Ketika engkau tidak lagi percaya dengan firman-Nya. Haleluya. Oke. Tuhan berkati dalam Samuel tidur malam hari ini. Sampai jumpa. Mari orang berpikir berpikir kekekalan, bukan cuma berpikir di bumi. Kalau orang berpikir terus di bumi, seakan-akan orang mau hidup 100 tahun, stres orang. Ingat Tuhan sudah lama datang. Persiapkan dirimu. Ya. Bangunlah segera. Pandang ke atas. Maranatha. Haleluya. Maranatha. Haleluya. Tuhan datang. Bangunlah segera. Siapkan dirimu. Tuhan mau datanglah. Kita tambah sadiki ya. Jangan sampai ngana jadi seperti 5 anak darah yang bodoh. 5 gadis yang bodoh. Nanti jo besok kan kita khotbah tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh ditolak oleh Tuhan. Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Mana nanti besok malam jo ya. Semanganto semua ini. Besok malam di jam 10. Besok malam jam 10. Simak renungan firman Tuhan kami tentang 5 anak darah yang bodoh, 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Siapakah itu yang bodoh dan siapakah yang bijaksana itu? Kenapa Tuhan tidak pakai putra yang bodoh, bukan lelaki yang bodoh, tetapi wanita yang bodoh, gadis? Kenapa bukan cowok? Kenapa bukan pria? Kenapa harus gadis? Nanti torang simak rahasia firman Tuhan besok malam di akun kami ini jam 10 malam. Oke? Nah, Tuhan memberkati kita semua.